kamu mancing harus bener-bener kamu mancing itu masuk, enter, kemudian kamu ajur itu lebur, blended. Masih bareng sama kita lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan bareng sama Mas Ili. Halo Mas Ili, lanjut terus Mas Ili. Gas terus. Semua murid, semua guru, mari kita saling berguru. Mas Ili, di sesi yang sebelumnya kan banyak Pak Aris cerita tentang profesionalisme yang Pak Aris ceritakan di proses beliau sebelumnya. Masuk ke sesi yang ini, aku minta Mas Ili memulai sih diskusinya tentang merespon keberanian Pak Aris masuk ke komunitas, padahal Mas Ili tadi bilang semuanya tidak atas dasar keprofesionalan. Maksudnya gimana tuh Mas? Iya, ketika Mas Aris membuka diri, karena obrolan kita terakhir tentang membuka diri. Karena trust itu kan dimulai dari kita sendiri membuka diri itu, Sal. Setuju. Nah, kalau kita bilang membuka diri itu kan sebenarnya awalnya siapapun tuh nggak boleh profesional, karena kan sangat berbahaya. Karena ketika kita ngomong profesional itu pasti langsung ada ukuran, ya kan? Ada standar. Ada sementara ketika kita berhubungan dengan pihak lain atau siapapun itu yang kita membuka diri, ya membuka diri saja, nggak usah ada kepingin neko-neko udah. Maka dasar pertama adalah kecerdasan mendengar. Nah, ketika aku kenal sama Mas Aris pertama kali itu adalah yang aku pakai posisiku adalah mendengar sebenarnya. Jadi aku kalau misalkan disuruh menceritakan Mas Aris prosesnya waktu di luar seperti apa dan kemudian di Indonesia seperti apa, berapa tahun terakhir Mas Aris berarti di Indonesia? 10 tahun sekarang. 10 tahun. Aku suruh menceritakan secara detail bisa. Karena aku memang mendengar beneran, membaca beneran seperti apa Mas Aris. Bahwa kemudian Mas Aris seolah-olah menganggap komunitas yang kita bangun itu penting dan kemudian kepingin bergabung. Dan pada saat itu pula saya meminta untuk kita berteman saja. Itu kan memang itu memang sama-sama butuh waktu, sama-sama butuh yang kita bolak-balik ngomong, berjalan sajalah, di tengah jalan kamu akan ketemu jalanmu. Kalau kemarin jodoh kan, kita ganti sekarang jalan. Ketemu jalanmu. Nah, aku melihat proses ketika berjalan sajalah itu Mas Aris sudah melakukan itu. Maka aku melihat Mas Aris itu memelihara kerinduan kebaikan. Apapun itu. Nah, ketika beliau dari luar 12 tahun dan kemudian rindu pulang ke daerah, itu kan merindukan kebaikan tentang kebaikan yang pernah dicecap, dirasakan oleh beliau ketika sebelum di luar. Dan itu kan dalam hatinya kan menyembul-nyembul gitu, bahasa sastranya kan gitu. Kemudian meluap-luap dan kemudian berkelindan gitu ya. Terus gitu bahasa sastra. Terus kemudian memuncak dalam kelembutannya dan itu selalu datang dengan proses-proses yang lembut. Nggak ada orang passion itu kok datangnya tiba-tiba itu bohong gitu, nggak percaya. Passion kok bisa berganti-ganti. Ya itu bukan passion. Maka datangnya passion itu selalu dengan sesuatu yang datangnya tuh pasti lembut. Contohnya gini, kenapa Mas Aris kepingin belajar sama aku yang aku dianggap guru, padahal nggak ada urusan. Kamu nganggap aku jingan pun ya nggak apa-apa. BA-nya nggak ada. Jingan. Itu nggak ada urusan dengan aku. Tapi begitu Mas Aris bergabung, ketika kenapa aku bilang sebentar Mas Aris, karena waktu itu aku melihat Mas Aris harus mulai ini. Bener gak sih Mas Aris itu serius mau belajar di bareng-bareng di kelompok kita nggak sih? Itu pertanyaanku pertama. Kenapa begitu, Sal? Karena aku masih melihat Mas Aris waktu itu masih punya uang itu beneran masih banyak. Itu beneran ya Pak Aris ya? Malu dia. Ini tenang, Sal. Itu bener. Tapi aku melihat sisi yang lain tadi. Ada kerinduan-kerinduan yang terus dibangun oleh Pak Aris. Makanya ketika di tengah jalan dia ketemu jalannya yang akhirnya bergabung, yang disebut kata jalannya itu akhirnya bersama kita di komunitas terus belajar bareng-bareng. Itu kan memang sudah rencana Tuhan.
Mbak respon dulu Pak Riz. Ya. Monggo Pak Riz. Ya, ya betul memang. Jadi gini, saya pulang itu memang saya rindu ibu. Iya. Jadi Tuh kan. sesimpel itu sebenarnya. Saya bilang sama, bahkan saya udah 2007 itu saya udah mau pulang, tapi ibu nggak boleh, nggak usah, jangan dulu. 2010 saya udah mau pulang, nggak boleh lagi. 2012 saya bilang udah bu, cukup, saya udah mau pulang, saya mau pulang. Nah, salah satunya ini sebenarnya. Waktu saya jelaskan sama ibu saya gini, saya itu dididik oleh ibu dalam lingkungan yang tradisional, Iya. dan itu justru yang membuat saya bisa hidup di luar. Jadi gini, salah satunya itu mancing ajur ajar. Jadi itu ternyata sangat berguna ketika saya di luar negeri. Itu kan teori adaptasi orang Jawa yang kuno, Iya. bahwa ketika kamu masuk ke suatu daerah, kamu mancing harus benar-benar kamu mancing itu masuk, enter, kemudian kamu ajur itu lebur, blended. Iya. Tetapi tetap harus ajar. Ajar itu sebenarnya fleksibel atau juga awareness sekali. Ajar itu banyak sekali artinya. Salah satunya gini, kamu bisa masuk ke situ, harus lebur, karena kalau nggak lebur kamu nggak bisa mendapatkan chemistry-nya. Oke. Tetapi pada saat bersamaan kamu bisa keluar, menjadi tetap dirimu sendiri. Oh. Jadi aku sebagai orang Jawa, sebagai Muslim, saya bisa bergaul dengan orang Cina di Singapura, atau dengan orang Yahudi, karena proyek di Singapura itu ada banyak orang Yahudi, Ya. dan bisa membaur dengan mereka. Tapi saya tetap dari diri saya sendiri. Oh. Nah, hal kayak gini ternyata ketika saya mau ngajarkan ke anak-anak saya, kok susah ya. Nah, saya berpikirnya gini, ini harus lewat orang lain. Jadi lagi-lagi perantara masalah. Dan perantara yang terbaik bagi saya siapa? Ibu. Ibu saya atau ibunya Dek Yuda. Jadi waktu saya pulang saya udah bilang, saya waktu itu nyari rumah sebenarnya. Dek Yuda udah nyari. Sebelum saya pulang itu Dek Yuda udah nyari setahun kemudian. Nyari rumah di mana-mana. Uang ada, cash bahkan itu. Tapi nggak kebeli. Terus kita bilang, Dek, ini memang kita nggak boleh beli rumah. Karena kalau kita punya rumah, berarti nanti kita berkunjung ke ibu. Jadi kita harus tinggal sama ibu. Oke. Loh, bukannya kalau orang udah nikah enaknya berpisah. Ya kalau ini tapi lain. Kita kan udah lama. Terus anak-anak itu nggak tahu nenek itu seperti apa, ibunya saya itu seperti apa, ibunya Dido itu seperti apa, dan bagaimana dia mendidik kita semua itu kan nggak bisa diceritakan. Ya. Yang sebelumnya saya ceritakan, saya lihat rumah sini itu dari luar, Ya. kan nggak bisa, Nggak bisa. ya nggak bisa, tetap salah toh. Iya, no bener ya, tapi kan sidik. Nah, tapi begitu sama ibu ya gitu, saya ceritakan dulu sama ibu saya dulu ngajari gini ke anak itu nggak bisa masuk, tapi begitu mereka tinggal bersama, bentrok nggak? Bentroknya betul-betul sangat keras. Salah satunya ini sederhana. Ibu saya tiba-tiba memanggil saya, terus bilang gini, Res, saya pengen bicara sama kamu. Kalau bu raut mukanya gitu, saya, loh ini pasti serius banget ini. Ya. Terus bilang gini, anak kamu bilang rumah ini neraka. Dulu, ya gimana ini, saya bingung kan. Tenang bu, tenang. Ya tapi ini saya, ibu nggak gimana ya? Masa ini rumah neraka ini ibu? Ibu itu seperti apa kok ini neraka gitu? Wah ini masalah besar nih, saya bilang. Tenang bu ya, tapi tenang bu ya. Ini anaknya, itu cucunya bu ya, saya bilang gitu. Iya udah percaya, iya. Tapi ya udah tenang ya, udah aku diam dulu, malah aku tanya apa sih yang terjadi. Katanya Husin, kamu bilang sama Uti kenapa? Apa? Aku nggak bilang apa-apa. Tadi ada apa? Aku tuh disuruh makan terus. Aku udah bilang, aku kalau disuruh makan sedikit, disuruh makan terus. Terus kamu bilang apa? Living like hell. Loh. Terus kamu cerita, iya Uti nggak tahu lah. Aku kan bingung. Ya sudah. Ya. Hell itu apa, neraka? Dia bilang neraka gitu aja. Nah itu. Jadi padahal living like hell itu tidak berarti rumahnya seperti neraka. Bahwa dia nggak enak aja. Kok disuruh-suruh makan terus ngapain? Nah itu kan berarti ada, itu namanya juga culture shock, ada hal yang berbeda. Tapi ini kemudian menjadikan Uti, ya ibu saya itu tambah sayang. Si Husin juga gitu, dua-duanya. Hingga sampai sekarang kalau ada apa-apa, dia larinya ke orang tua, ke
atau uti. Ya. Bahkan tidur nanti nempel punggung. Utinya. Dia nempel punggungnya uti. Nah, dan itu adik-adiknya juga sama, Reza, Haidar. Yang itu seperti apa ya? Ketika dulu waktu tahun 2012 pulang itu, setelah melihat sekarang itu saya senang banget. Itu yang saya cari. Ya. Bahwa anak-anak bisa merasakan DNA-nya itu benar-benar merasakan. Itu kan sebenarnya culture kan. Ya. Bahwa DNA saya seperti ini. Ya. Dia ketika keluar negeri, Husin itu sebenarnya kalau ngomong dia sudah bukan orang Jawa itu. Tapi di dalam hatinya yang apa dilakukan, Ya. ternyata DNA-nya masih. Karena kalau ada apa-apa masih nempel geger. Itu kalau orang Jawa tuh punggung itu kan. Ya. Dan itu ada yang ngajari. Nah itu Mas. Ya. Terima kasih Mas Haris. Aku terusin Sal. Lanjut. Jadi aku terusin kalau tadi aku bilang diawali membuka diri itu tidak profesional. Ya. Justru sebaliknya ketika Mas Haris sudah gabung di komunitas kita, Ya. yang terjadi adalah sebenarnya ruang belajar baru buat saya, iya pasti buat Mas Haris karena harus beradaptasi atas konteks ruang peristiwa waktu. Seperti apa yang dibangun, culture yang ada di komunitas yang kita bangun bersama ini. Ya. Apalagi budaya saling berguru itu solid sebenarnya. Tidak peduli bahkan dirimu saja harus belajar kepada adik-adik yang sekarang kamu dampingin kan. Ya. Dan itu real, belajar dari kehidupan mereka yang kebetulan di antara mereka adalah maaf orang-orang kampung, orang desa, hidupnya susah, ditinggal orang tua, tinggal satu ibu tok yang Ya. banyak kan. Ya. Apalagi Zaki itu sudah nggak ada bapak dan ibunya. Ya. Dan banyaklah cerita-cerita bagus di tempat kita itu. Itu kan sebenarnya kita yang harus banyak mendengar. Ketika banyak mendengar itu sebenarnya kita sedang belajar. Ya. Nah, balik ke Mas Haris. Ketika bersama, kita ini mencari yang seperti yang seri sebelum ini. Justru sekarang tugas saya sama Mas Harista adalah mencari yang berbeda. Kalau kita sama kan udah nggak usah diomong. Ya. Nah, soal berbeda itu aku bisa bagi lagi menjadi dua, Mas Haris. Satu, berbeda yang berbeda biar berbeda selamanya nggak apa-apa. Misalkan contoh, kalau dia punya pemahaman soal ketuhanan dia, ketuhananku, ketuhananmu, ketuhanan siapapun, Ya. itu sudahi gitu. Ya. Karena kalau diomongin sedikit saja kita bisa saling bawa parang, sama-sama bawa parang kan gitu. Ya. Nah, justru yang profesional begini Sal. Maka aku bilang kalau kemarin tidak profesional, justru hubungan ini adalah hubungan yang sangat profesional. Saya tunjukkan ketika sudah ngomong yang tadi berbeda itu harus terus diurus. Tanya Mas Haris, nanti Mas Haris bisa kasih beberapa contoh. Ketika Mas Haris masuk ke kultur komunitas yang di jaringan rumah usaha, ya dia shock. Wah, dia kena maki-maki teman-teman di komunitas kan. Mas Sutar maki-maki dia, padahal namanya Mas Sutar tuh usianya di bawah Pak Aris. Aku masih mending wong usianya masih tua aku. Itu coba waktu itu orang ini aku bayangin coba Anda narik 3 tahun yang lalu ke sini itu masuk sini itu serah masuk akal ini bakal jadi apa wong mesti jangkit kurang tahun ya Mas, 2 tahun ya? Dari 2012 sampai 2019, berarti 7 tahun. Wih, jen demite nangkene beranak pinak di markas. Itu kita ke sini, alhamdulillah prosesnya kebetulan kok dalam proses 3 tahun itu kok sampai kecepatannya kayak gitu Mbak Isa. Proses kita gunungan terus sampai itu eksekusi bulldozer mobil ini kan cepet banget itu. Terus lihat duitnya shocknya kabeh nang ini. Oh siap Mas, ora duit kula ya. Apakah pertanyaan itu tidak profesional karena mencari yang berbeda, tapi harus disamakan. Contohnya adalah urusan-urusan yang sangat teknikal. Ketika Mas Haris mempercayakan ruang atau lahan yang sekarang di sini yang kita berada ini, Sal, sekitar 8.000 meter persegi, 7.400 meter persegi itu kan mesti dibangun. Sementara kan butuh pendanaan, butuh siapa yang ngurusin, bagaimana ngurusin, orangnya siapa, waktunya bagaimana cara ngaturnya.
Ya kita berkelahi setiap hari, dan itu apakah itu masalah? Enggak. Kuncinya sama. Mas Aris sepakat ya, asal jangan baper ya. Saya sama, yang penting aku nggak baper dan selalu ngomong terus terang. Mas Aris begitu pun sama, selalu terus terang. Gitu Mas Aris ya? Mungkin bisa tambahkan Mas Aris. Jadi waktu itu, oke, kita mulai, sudah mulai. Mas Sutar tuh yang pertama tanya, Mas, nanti paling enak Mas Aris tuh untuk bangun ini dengan siapa? Saya kan nggak kepikir yang lain-lainnya. Yang saya tahu kan Mas Isal, yang sudah masuk JRU. Yang saya kenal kan cuma Mas Faisal, karena yang lainnya saya nggak tahu. Mas Faisal, oh iya ada. Mas Ili juga tanya gitu. Sudah. Terus pada hari hanya, oke, nanti Mas Aris akan bekerja bareng sama Mas Reza. Loh, ini komunitasnya top ini udah. Katanya kemarin ditanya saya Mas Faisal, sekarang diberikannya Mas Reza. Ini piye kan? Nah, tapi kan saya udah bilang, ya itu kan pilihan saya sudah dari dulu. Saya udah memilih untuk bergabung. Terus kalau saya menyangkal, aneh, enggak apa-apa ya, memang ternyata begini, oke lah itu. Sudah jalan. Walaupun mungkin Mas Sutar sama Mbak Arin juga mungkin nggak yakin juga itu mungkin. Tapi ya itu menariknya lagi di komunitas kita itu nggak harus kita harus setuju atau tidak setuju sebenarnya. Tapi apakah kalian tuh punya keyakinan terhadap mentor-mentor kalian, terhadap guru-guru kalian? Itu ujian terberatnya di situ. Jadi ketika Mas Ili mengatakan itu, terus kita setuju, Mas Sutar yang mungkin juga masih ragu-ragu, tapi mengikuti aja, pasti ada hasilnya. Nah, intinya itu Sal. Ketika Mas Aris masuk ke ruang belajar kita di komunitas kita saja, pada akhirnya itu aja ngalamin shock culture loh Sal. Pasti itu nggak mudah pasti. Ya kan Mas Aris ketika berproses masuki proses belajar dengan kita bareng-bareng, yang kemudian mana guru mana murid nggak jelas, yang akhirnya kemudian ngalamin bagaimana harus berhadapan dengan Mas Reza, dan akhirnya kemudian pertanyaan begini, jangan-jangan yang jadi guru itu Mas Reza Mas? Jangan-jangan gitu. Betul. Tapi rupanya itu jadi benar, kan teori kita di homeschooling kan sama, bahwa guru kita itu justru anak kita. Ya betul. Dan pada saat itu salah, ketika Mas Aris memahami bagaimana proses culture itu harus dibangun. Setelah itu kemudian Mas Aris bawa itu di bisnis dia di Piluang Becik. Apa yang terjadi? Hari ini nggak ada orang keluar masuk. Betul. Karyawan dia sekarang itu hampir 10. Ya Mas Aris? Bener kan? Betul. Berapa sekarang Mas Aris? Ya tadi 8. Jadi 8 orang ya? Itu kan alhamdulillah. Itu sih Sal. Oke. Menarik sekali bahasan tentang Pak Aris. Akhirnya shock culture yang diambil dari komunitas dibangun ke Piluang Becinya. Tapi yang lebih menarik lagi membahas tentang tempat ini Mas Ili. Perbedaan antara dua orang Pak Aris dengan dianggap berguru sama Mas Ili, tapi menjadi sebuah tempat yang sepertinya hari ini jadi tempat bersama-sama kan tadi. Ini adalah tempat bagaimana aku, Mas Aris, Mas Sutar itu belajar bagaimana menangis dengan mengeluarkan darah. Di sini tempatnya, karena ini adalah ruang penderitaan baru yang kami bertiga adalah bersepakat memasuki ruang ini, tetapi baik dirimu, ada Akbar, nanti ada sekarang ditempati Reza sama Andi. Ini semua kan sama-sama proses penderitaan yang dibangun bareng-bareng bersama-sama. Rasanya pasti akan menjadi ringan kemudian hari nanti, karena kenapa? Karena dilakukan berjamaah. Menarik. Kita bahas setelah ini ya, karena yang ini pembahasan tentang Mas Arisnya mesti udah dicukupkan dulu supaya kita pembahasan tentang Kampung Beciknya menjadi pembahasan yang khusus bahas selanjutnya. Oke Pak Aris. Siap. Pak Aris terima kasih banyak, Mas Ili terima kasih banyak. Baik teman-teman, terima kasih masih terus bersama kami. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ili, Pak Aris, terima kasih.